Saya selalu bilang sama anak saya, kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya, gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Rumah, kalau rumahnya layak, rumahnya enak, pikiran juga enak, tenang, baru kita bisa berkarya lebih banyak. Nah, setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, nggak perlu. Mobil pun juga pakai mobil yang bisa ngelinding aja. Bahkan kalau perlu, mobil itu bisa dikaryakan. Misalnya kalau nggak dipakai, bisa sambil nyari Grab supaya nambah-nambahin duit gitu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi, gengsi makan biaya bos, ya kan? Seorang guru memberikan tugas kepada siswanya untuk menuliskan 7 keajaiban dunia. Malamnya sang guru memeriksa tugas itu. Sebagian besar siswa menulis demikian. 7 keajaiban dunia. 1. Piramida di Mesir. 2. Taj Mahal di India. 3. Tembok besar di Cina. 4. Menara Pisa di Italia. 5. Kuil Angkor di Kamboja. 6. Menara Eiffel di Perancis. 7. Candi Borobudur di Indonesia. Lembar demi lembar memuat hal yang hampir sama. Beberapa perbedaan hanya terdapat pada urutan penulisan daftar tersebut saja. Tapi guru itu terus memeriksa sampai lembar yang paling akhir. Tapi saat memeriksa lembar yang paling akhir itu, sang guru terdiam. Lembar terakhir itu milik si gadis kecil pendiam di kelasnya. Isinya seperti ini. 7 keajaiban dunia. 1. Bisa melihat. 2. Bisa mendengar. 3. Bisa menyentuh. 4. Bisa disayangi. 5. Bisa merasakan. 6. Bisa tertawa. Dan 7. Bisa mencintai. Setelah duduk diam beberapa saat, sang guru menutup lembaran tugas siswanya, kemudian menundukkan kepalanya berdoa, mengucap syukur untuk gadis kecil pendiam di kelasnya yang telah mengajarkannya sebuah pelajaran hebat, yaitu tidak perlu mencari sampai ke ujung bumi untuk menemukan keajaiban. Keajaiban itu ada di sekeliling kita untuk kita miliki dan tak lupa untuk kita syukuri. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Kita hidup di kebun, kita merindukan kota. Kita hidup di kota, merindukan kebun. Kalau kemarau, kita tanya kapan hujan. Di musim hujan, kita tanya kapan kemarau. Diam di rumah, inginnya pergi. Setelah pergi, inginnya pulang ke rumah. Waktu tenang, cari keramaian. Waktu ramai, cari ketenangan. Ketika masih lajang, mengeluh, ingin nikah. Sudah berkeluarga, mengeluh belum punya anak. Setelah punya anak, mengeluh betapa beratnya biaya hidup dan pendidikan. Ternyata sesuatu itu tampak indah karena belum kita miliki. Kapankah kebahagiaan didapatkan kalau kita hanya selalu memikirkan apa yang belum ada, tapi mengabaikan apa yang sudah kita miliki? Jadilah pribadi yang selalu bersyukur dengan rahmat yang sudah kita miliki. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit. Tapi kalau daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi dengan daun. Begitu juga bila hati ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan menutup mata kita, walaupun hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutup hati kita dengan sebuah pikiran buruk, walau cuma seujung kuku.
syukurilah apa yang sudah kita miliki sebagai modal untuk memuliakannya. Karena hidup adalah waktu yang dipinjamkan dan harta adalah berkat yang dipercayakan. Dan semua itu kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. Jadi, bersyukurlah atas nafas yang masih kita miliki. Bersyukurlah atas keluarga yang kita miliki. Bersyukurlah atas pekerjaan yang kita miliki. Bersyukur dan selalu bersyukur di dalam segala hal. Segeralah berlomba dalam kebaikan. Disitulah terletak kebahagiaan. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Awan-awan aja menek nongko, nongko mono duweke Cak Amin. Dadi prawan mepet Joko, Joko kuwi mengandung vitamin. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Tuku obat ning pasar Turi. Montang manting ning pasar malam, aku tobat cewek saiki. Gede sithik kowe doyan pelem wis ngidam. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Godhong pendoko ombo-ombo, jamur tuwa kok dawa-dawa. Ademe rondo rasa piro, ademe Cak Parto jebolno kloso. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Walang kayu mencok ning ngepang, walang kekek dicucuk ayam. Duwe bojo ayu kok kerep ilang, badeng bojo elek bolak-balik nyidam. Marang sing rusuli kok ya kondone Cak Kartolo. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Jaga awak jare sikil, anak kodok jenenge precil. Cetok cilik jenenge angkil yen nemplek dodo kuwi peniti. Nganggo beras ya ning penitine. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Ana teke kok mangan roti, manumplit kepidak jaran. Pancene lok cewek saiki dijiwin jerit dijak mapan. Jak sinau Mas. To Maria Masoto laela, to Maria Masoto. Manuk engko mabure ngulon, mripate ngantuk njaluk kemul. Ndok gemak loreng-loreng, krasa penak loreng-loreng. Nggih pun, mangke disambung malih.